Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pagi hari ini kembali lagi melakukan mapping untuk pair BTC USD, di mana ini chartnya masih kosong, masih polos, belum ada apa-apa. Baik, pagi hari ini kita akan mapping berdasarkan gelombang ya dari KG level untuk memetakan level-level kritis yang eee, mungkin akan menjadi titik perhatian kita untuk, pergerakan BTC hari ini. Baik, di sini kita bisa melihat, BTC ini sempat melakukan, rally naik ya sampai ke 125.000 dan, akhirnya turun hingga ke titik terendahnya di 80.000. Nah, berdasarkan kondisi ini kita bisa mengambil titik ini dulu untuk menjadi basis pengukuran gelombang kita. Untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di BTC. Nah, dari gelombang A ke B ini kita bisa menarik KG level untuk melihat di mana posisi BTC saat ini. Nah, untuk posisi BTC kita bisa melihat bahwa gelombang aksi reaksi turun atas aksi naik dari AB ini sedang bertahan di atas eh, area 87.000 ya. Artinya kita tahu bahwa BTC ini sedang eh, berjuang lah. Seller mungkin masih berkeinginan untuk membawa turun eh, dan di sisi lain juga benteng ini masih belum ditembus. Nah, kita bisa menduga bahwa area 87.398 ini akan menjadi batas-batas penentu ketika Bitcoin masih bergerak turun nantinya. Seandainya ini turun, maka kemungkinan low di 74.000 ini akan di, eh, dituju oleh BTC. Nah, dari gelombang turun B ke C ini kita tahu juga kan ada gelombang reaksi naik. Nah, kita coba turunkan dari grafnya juga. Nah, dari B ke C ini kita bisa melihat ada gelombang reaksi naik di area ini. Kita tandai dulu ini gelombang D. Oke, kita bisa tarik KG level satu lagi untuk melihat level kritis berikutnya. Kita rubah warnanya dulu jadi hmm, hitam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gelombang gelombang reaksi naik dari C ke D ini sedang juga berusaha melewati area seller balance. Artinya di sini ada benteng benteng seller yang coba menahan pergerakan naik dari Bitcoin-nya. Nah, di dua benteng ini saya berprediksi kita bisa menyusun strategi di mana melihat kondisi BTC pagi hari ini, maka ketika harga nanti berada di area ini, saya akan merekomendasikan lah untuk mengintip setup untuk sell dengan target mungkin di area 87.000. Nah, ketika area ini masih belum dilewati,
maka saya juga merekomendasikan untuk bisa melakukan buy position. Karena secara kecenderungan juga setelah BTC ini turun dari pola pergerakan harga ini, kemungkinan akan sideways dulu di dalam ini. Nah, sideways ini kita bisa memanfaatkan untuk melakukan buy low, sell high. Nah, ini berdasarkan wave, artinya kita memiliki batas di area atas ini, di seller balance ini, satu, dan area seller balance. Artinya kita bisa melakukan buy sell di area ini selama area ini masih belum dilewati oleh harga. Nah, untuk untuk pemetaan secara BBMA-nya sendiri, kita bisa melihat posisi acuan mingguan juga sedang dalam kondisi flat ya setelah dia turun, dan begitu juga dengan daily daily juga sedang dalam kondisi flat condition ya di sini sedang datar. Nah, kemungkinan besar keadaan sideways atau flat ini akan terus berlanjut ya selama upper dan lower ini masih belum dilewati oleh harga. Nah, kita juga harus melihat kondisi MA monthly juga sedang dalam keadaan trending down, dan kalau kita tambahkan MA Bollinger Band di sini 720. Nah, kalau kita tambahkan di sini kita bisa melihat harga itu sedang berada di dalam normalnya monthly. Nah, eh, kondisi ini bisa ada kemungkinan juga harga itu akan coba bergerak naik untuk memflatkan monthly, atau bisa jadi nanti ini hanya sampai di middle-nya monthly dan ini masih bergerak turun ke bawah. Kan kemungkinan itu bisa bisa terjadi dua, karena weekly juga flat, maka bisa jadi dia masih akan keluar sekali lagi ke bawah, baru nanti di bawah ini baru betul-betul memflatkan si monthly. Nah, untuk rekomendasi saya pagi hari ini ya kita wait and see dulu di sesi pagi ini. Kita tunggu harga ini mencapai titik uppernya si weekly dan nanti mungkin juga di lowernya si weekly untuk bisa melakukan buy di low dan sell di high. Dan sepertinya kita harus tambahkan dulu ini. Berarti areanya itu di area atas ini dan di area bawah ini. Nah, artinya nanti kalau seandainya kita melakukan eh, buy position ya kita kita tunggulah di area-area atas ini atau di area di, karena posisi dan kondisi ini sedang dalam keadaan sideways. Nah, demikian saja dulu analisa mapping dari saya untuk BTC USD. Semoga membantu untuk analisa teman-teman juga, dan mudah-mudahan teman-teman hari ini juga semua profit semua. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.